Aman Mineral Nusa Tenggara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal melalui program Gumi Seri dalam pengembangan UMKM. Sebanyak 40 pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kini telah mengikuti program pendampingan intensif yang digagas oleh perusahaan tambang tersebut. Program yang berada di bawah payung Social Impact Aman ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha lokal. Aji Suryanto menjelaskan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional maupun wilayah penyangga. Aji Suryanto menjelaskan, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan para ahli dan mitra strategis. Peserta juga difasilitasi untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik secara online maupun melalui pameran-pameran. Bukan hanya soal pemasaran, pihak Aman juga memberikan pelatihan untuk memberikan manajemen keuangan agar hasil penjualan yang dimiliki teratur. Dalam puncak kolaborasi strategis antara pemerintah kabupaten bersama PT Aman Mineral Nusa Tenggara resmi digelar melalui ajang ekshibisi produk lokal. Agenda besar ini memadati area Taman Rinjani Selong. Langkah progresif itu bermula saat Divisi Social Impact Korporasi Tambang melakukan penjejakan mengenai kebutuhan mendesak masyarakat setempat. Otoritas daerah kemudian sepakat mengarahkan bantuan pada sektor pariwisata yang berefek domino. Pemilihan lokasi program dilakukan secara selektif melalui proses pendaftaran ketat yang dikelola oleh mitra pelaksana, Forward Indonesia. Fokus utama pemberdayaan menyasar Kecamatan Sembalun serta Jerowaru karena keduanya sedang tumbuh pesat. Eksistensi pameran tersebut menampilkan hasil nyata pelatihan berkelanjutan yang telah dijalani peserta selama beberapa bulan terakhir. Juwaini menegaskan bahwa pembinaan tidak boleh berhenti pada tahap seremoni semata demi menjamin bisnis warga. Pimpinan daerah menyadari tantangan finansial sering muncul akibat kesalahan kalkulasi teknis atau sekadar mengikuti tradisi tanpa inovasi. Intervensi tenaga ahli diperlukan guna memperbaiki model niaga agar lebih adaptif terhadap pasar. Melalui pendampingan profesional, banyak orang akhirnya mendapatkan kesadaran baru mengenai nilai fungsional komoditas yang dihasilkan. Sejumlah warga bahkan berani mengganti jenis dagangan setelah memahami potensi keuntungan lebih rasional. Salah satu peserta program yang bergerak di bidang kerajinan tenun Sembalun Dwi mengaku merasakan manfaat besar dari pendampingan ini. Selain mendapat pelatihan, ia juga dibantu dalam memperbaiki strategi pemasaran melalui media sosial dan mengatur keuangan dari hasil produknya. Terus terang berterima kasih sekali ya Bapak Ibu sekalian dengan Pak Bupati dan Pak Sekda dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kita pengen sebenarnya memberikan sesuatu yang berkelanjutan ya, sesuai yang disampaikan Pak Sekda. Kesepakatan awalnya kerjasama antara Aman dengan PT Lotim adalah pengembangan pariwisata melalui UMKM. Kita melihat sebenarnya program ini strategis banget ya di Lotim. Memang Lotim kan terkenal dengan pariwisatanya. Nah, kenapa jumlahnya sedikit? Kita juga pengen fokus Bapak Ibu sebagai awalan terbaik dan terlihat hasilnya sangat baik. Selain itu juga kita pengen teman-teman ini menjadi contoh sebenarnya. Kalau UMKM model itu kan ya model. UMKM sekarang itu anak-anak muda sekarang tuh pengen lihat nih, FOMO kan, istilahnya kalau zaman sekarang. Wah, ada idola saya nih gitu kan, di daerah saya, di desa saya ada UMKM yang maju, yang tahu dari hulu ke hilir industrinya sampai dengan pemasarannya dan terlihat jelas keuntungannya, peningkatannya. Kalau misalnya per bulan 30% aja di tahap awal, misalnya tahun pertama mereka kita bina ya, itu bayangkan nanti tahun kedua. Tadi udah bilang kan dari 600 ke 1,5. Dari 600.000 ke 1,5.
dari 600.000 ke 1,5. Ada peningkatan omset yang cukup Iya. drastis ya. Nah, yang kunci yang lainnya adalah sebenarnya pendampingan Bapak Ibu. Memang seperti yang sampaikan Pak Sekda adalah ini konsistensi kan. Kalau teman-teman ini setelah melihat contohnya bagus, kemudian mereka mencoba, kita latih, mereka juga harus konsisten. Kalau nggak konsisten, ya seperti orang yang misalnya semangatnya naik turun, ya susah ya, nggak bisa maju. Nah, dengan adanya contoh-contoh yang UMKM yang berhasil ini, kita harapannya memang nanti ke depan banyak UMKM lain yang ikut serta. Nanti kita juga berkenan nih kalau memang dibutuhkan lagi, kita juga bisa melakukan program yang sama, kayak pelatihan, dan mereka juga bisa melatih. Pak nih. Bupati nggak kita geser ke sampah. Ya, contoh-contoh ini bisa jadi pelatih juga sebenarnya. Mereka bisa sharing ilmu kan. Karena memang dalam konsep program sekarang itu mereka menjadi pelatih TOT, ada training of trainer. Sudah dilaksanakan seperti ya, jadi mereka akan menjadi pelatih buat teman-teman lainnya yang ingin berkenan atau mau menjalankan program UMKM. Itu pendampingannya sendiri Pak? Berapa lama? Kalau yang sekarang berjalan terus, ya harapannya nanti mudah-mudahan kita bisa tetap mendampingi mereka. Sudah 1 tahun ya memang mereka ya? Yang program resminya ya, kita evaluasi, kita lihat dampaknya. Karena memang kita selalu mengukur dampak nih. Kita nggak hanya misalnya kita kerjakan terus kita tinggalkan, kita harus terus ukur dampaknya. Nanti tahun ke depan kita ukur lagi seperti apa. Kayak gitu. Ini sudah berjalan berapa? Baru 1 tahun. Secara resmi baru 1 tahun. Berarti termasuk penyertaan modal juga Pak ya? Nah, kita nggak sampai dengan penyertaan saja ya. Kita membuka akses mereka mendapatkan modal. Jadi kayak bankable gitu loh. Kalau misalnya bank mengakses mereka sudah punya pembukuan yang bagus, kemampuan menjual yang bagus, aset yang bagus. Otomatis kan kalau bank nih udah mengakses mereka, wah ini bagus nih UMKM-nya. Kemudian mereka pasti bisa. Lebih ke manajemen Pak ya? Lebih ke manajemen. Ya, kita pelatihannya ke manajemen, pemasaran. Gitu. Tapi bisa disimpulkan 40 itu sudah naik kelas ya? Iya. Ya bisa dibilang naik kelas lah ya. Sudah Dasarnya berjalan. Ya, karena berjalan sudah 1 tahun, kita dampingi, sudah dapat pengetahuan yang luas. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kuliah S1 manajemen nggak gitu? Atau marketing 4 tahun kan? Itu kuliah S1, setelah S1 mereka jadi ini nggak usaha nggak UMKM nggak. Kalau ini praktikal banget. Bisa jadi ini materi-materi S2. Maksud di aspek pemasaran yang paling sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Yes. Itu kita pahami Bapak Ibu, memang akses pasar itu penting banget ya. Sebenarnya di sini akses pasarnya udah ada, tinggal dibuka aja. Ada bocorannya dikasih masuk juga produk mereka ke aman kan. Iya. Itu saya bilang Iya. Biar Kalau jadi memang bahan konsumsi aman rutin gitu ya? iya, sebenarnya kalau kita ini off the record aja. Kan sudah melihat produk UMKM kita bagus kualitasnya, tanpa kita kasih ya semacam akses spesial gitu, mereka harusnya udah bagus lah ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat kan tadi tuh produk-produknya bagus banget. Tapi diajari kayak mau masuk ke e-commerce gitu juga nggak? Yes, ada materi dan beberapa bagian yang memang terdampak ya dari sosial. Pilih Bapak Bupati karena Pak Bupati berhalangan. Insya Allah pertemuan dengan Pak Bupati nanti malam Pak ya di Mataram untuk Expo ini. Pak Bupati menugaskan saya. Ini adalah sebagai puncak final ya dari kerjasama antara Pemda dengan PT Aman Mineral. Karena dulu 2024 dari divisi sosial impact-nya Aman kami sudah bertemu apa yang kira-kira perlu kita bantu Lombok Timur. Waktu itu kami memilih tema pariwisata. Pariwisatanya pun akhirnya mengkerucut bagaimana meningkatkan ya peran UMKM. Dan alhamdulillah dari banyak pendaftar ya, itu teknisnya nanti ada di Aman Mineral, bermitra dengan Forward Indonesia yang dapat kami informasikan bahwa kami pilih 2 area, yakni Sembalun dan Jeruwaru, karena memang di 2 kecamatan inilah yang pariwisata kita memang sedang booming dan butuh sentuhan, butuh perhatian. Hari ini mereka yang sudah dilatih, kita lihat exponya, dan saya pikir banyak hal ya, kita tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh kita mengatakan kok itu saja yang dibina. Tidak boleh Pak. UMKM ini harus terus dibina sampai benar-benar yang mandiri. Bisa jadi persoalannya tinggal 5%. Tapi kalau tidak disentuh yang 5% ini tidak bisa mereka mandiri. Oh bisa jadi usaha yang diraih sekarang ini mungkin tidak cocok. Ya perhitungan ekonominya mungkin tidak pas, hanya mengandalkan turun-temurun. Alhamdulillah saya belajar dari Forward Indonesia apa yang terjadi fenomenanya ada juga Pak yang akhirnya setelah dikasih pemahaman kesadaran katanya pindah bisnisnya karena yang dulu mungkin dia gengsi aja tidak punya kerjaan gitu tapi tidak dapat nilai ekonominya ya itulah pentingnya kita serahkan sesuatu pada ahlinya dan kami tidak menerima duitnya
kami menerima dampaknya istilah kita ya. Semua diselenggarakan oleh PT Aman, tapi atas nama Pemda, atas nama Bupati Lombok Timur kami mengucapkan terima kasih Pak pada PT Aman Mineral Nusa Tenggara Lombok Timur sebagai salah satu tetangganya Aman Mineral daerah penyangga. Tentu dengan adanya kegiatan social impact di Kabupaten Lombok Timur sejak 2024 sampai 2025 di Sembalu ini dengan yang di Juruaru, saya pikir itu adalah potensi yang terus kita up ya, harus kita sinergikan. Dan melalui kegiatan Gumiseri, peningkatan UMKM ini, itu dampaknya mereka rasakan. Misalnya dia buat sambal nih di Sembalun, terasinya dari Jor, itu bagus. Nanti kerupuk rumput lautnya mungkin dipasarkan di Tete Batunya. Gitu. Nah kalau sudah tidak usah nggak berpikir yang mulut-mulut dulu, ada semacam di kita saja, di Lombok Timur saja kita saling memperkuat. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.